karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini diambil dari Yohanes 1 ayat 5. Demikian bunyinya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ini merujuk kepada eksistensi Yesus Kristus yang sesungguhnya. Bahwasanya Dia adalah terang itu. Orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama, mereka masih hidup di dalam bayang-bayang. Tentu mereka tidak memahami secara menyeluruh dan otentik terkait tentang keimanan itu. Orang hanya terbentur tentang persoalan agama, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami tentang iman yang sesungguhnya. Sehingga Kristuslah terang itu. Bahwasanya pemahaman kita, iman kita selama ini benar-benar tidak merujuk kepada hal yang sesungguhnya, tetapi Kristus telah memberikan dan menyatakan mengapa Dia harus datang ke dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mengapa hal ini perlu ditegaskan dalam hal ini? Karena kita sedang merujuk kepada firman yang menjadi daging itu. Seandainya Yesus Kristus tidak datang ke dunia ini, maka kita hanya berada di dalam konsep bayang-bayang. Tetapi karena kita telah berada di dalam perjanjian baru, dan Yesus Kristus telah menyatakan tentang apa yang dinubuatkan itu di dalam dirinya, maka kita kini telah hidup di dalam terang itu. Maka ketika kita berada di dalam terang, tentu gelap tidak akan menguasainya. Terang itu akan memberikan dampak. Dan barang siapa yang hidup di dalam Kristus, tentu mereka akan lebih berdampak bagi dunia ini. Lihatlah, dunia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang berada di zona di mana dunia sedang sakit. Mengapa saya berkata bahwa dunia ini sedang sakit? Lihat, mereka itu mengesampingkan tentang kebenaran itu dan membuat sebuah kesimpulan dengan perasaan mereka sendiri. Dan kemudian lihat apa yang terjadi terhadap kehidupan yang terjadi belakangan ini. Begitu tragis. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Tetapi ketika kita telah berada di dalam kebenaran itu, kita berada di dalam terang itu, tentu kita akan memberikan dampak kepada mereka. Kita tidak akan hidup di dalam kegelapan, tetapi kita akan merujuk kepada tujuan mengapa kita diciptakan dan mengapa Yesus Kristus harus mati bagi kita, untuk menegaskan dan menunjukkan kepada dunia ini bahwasanya terang itu telah bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah senantiasa di dalam terang itu dan jangan pernah meninggalkan terang itu. Dan ketika terang itu telah berada di dalam diri saudara, jangan menjadi redup, tetapi jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Ini merujuk kepada eksistensi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau adalah terang kami yang sesungguhnya. Jika bukan karena Engkau yang memberikan kami petunjuk dan jalan keluar, maka kami tidak dapat menyelamatkan diri kami. Engkau telah memberikannya kepada kami, sehingga kami hidup di dalam keselamatan kami, di dalam iman kepada Kristus. Tolong kami Bapa, supaya kami memberikan dampak kepada dunia ini, supaya dunia ini tidak menjadi gelap, tetapi dunia ini semakin diperbaharui, karena Engkau telah menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, dan kami kini diperbaharui kembali, supaya kami tidak mempermalukan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.